Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan konsekuensi kedaulatan. Kedaulatan berasal dari kata sovereignty, berasal dari kata Latin supranus yang berarti teratas. Secara umum, kedaulatan dimaknai sebagai suatu sifat atau ciri hakiki dari suatu negara, di mana merupakan kekuasaan tertinggi suatu negara, sebagai kemerdekaan negara atas wilayahnya dalam rangka kebebasan untuk mengatur kepentingan dalam wilayahnya. Dasar pemikirannya adalah bahwa kedaulatan sebagai hak dasar yang dimiliki oleh suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Selain itu, dianggap sebagai jus cogens yang keberlakuannya berlaku umum dan mengikat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa syarat berdirinya suatu negara terdiri dari 4 syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah wilayah, yang kedua adalah penduduk, yang ketiga adalah pemerintahan yang sah, dan yang keempat adalah pengakuan. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan aspek kedaulatan, maka kedaulatan wilayah meliputi 1. Wilayah darat, yang kedua wilayah laut, yang ketiga wilayah udara, dan yang keempat adalah wilayah angkasa. Berkaitan dengan wilayah darat, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama adalah batas wilayah darat dengan negara lain. Maka dalam hal ini diberlakukan adanya perjanjian batas wilayah darat. Dan yang kedua adalah cara perolehan wilayah tambahan. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah selama suatu negara mendapatkan wilayah tambahannya yang tidak bertentangan dengan hukum internasional, maka atas wilayah baru tersebut dapat dianggap sah sebagai wilayah yang berdaulat berdasarkan hukum internasional. Berkaitan dengan wilayah laut, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berdasarkan Konvensi PBB tentang Laut tahun 1982 atau yang dikenal dengan UNCLOS 1982 sebagai berikut. Yang pertama adalah perairan pedalaman, yang kedua adalah perairan kepulauan, yang ketiga adalah laut teritorial, yang keempat adalah zona tambahan, kelima adalah zona ekonomi eksklusif, yang keenam adalah landas kontinen, yang ketujuh laut lepas, dan yang kedelapan adalah kawasan dasar laut. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, maka ada wilayah laut yang tidak dapat diklaim oleh suatu negara, yaitu laut lepas dan kawasan dasar laut. Jika dikaitkan dengan wilayah udara, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Merupakan wilayah udara suatu negara yang ada di atas wilayah daratan, wilayah laut pedalaman, laut teritorial, dan wilayah laut negara kepulauan. Hal ini berdasarkan Konvensi Paris 1919 dan untuk selanjutnya dikuatkan berdasarkan Konvensi Chicago pada tahun 1944 yang menyatakan bahwa negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udaranya. Jika dikaitkan dengan ruang angkasa, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Berdasarkan Space Treaty 1967, maka prinsip yang berlaku adalah prinsip non-kepemilikan dan merupakan milik bersama bagi umat manusia atau yang dikenal dengan Common Heritage for Mankind, yang tidak dapat diklaim oleh suatu negara manapun dan wajib dikelola bersama bagi kepentingan yang memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Adapun yang menjadi konsekuensi kedaulatan adalah sebagai berikut. Negara yang berdaulat mempunyai kemampuan hukum atau yang dikenal dengan legal capacity untuk mengadakan tindakan dan personalitas internasional sepenuhnya. Yang selanjutnya adalah kebebasan sepenuhnya untuk berurusan dengan warga negaranya atau yang dikenal dengan personal sovereignty dalam rangka pelindungan hukum terhadap wilayahnya atau yang dikenal dengan territorial sovereignty dalam hal terjadinya ancaman dari pihak manapun baik dari dalam maupun dari luar. Dan bahwa negara berdaulat memiliki kewenangan umum terhadap perairan yang ada di wilayahnya, udara di atas wilayah negara, dan antariksa, mengadakan hubungan secara hukum dengan negara lain, meminta warga negaranya dihormati di luar negeri, kebal akan tuntutan dari pengadilan negara lain, dan menjadi anggota dari organisasi-organisasi internasional yang ada. Bahkan dahulu, negara yang berdaulat mempunyai hak untuk menyatakan perang. Namun demikian, sekarang dibatasi dengan penggunaan kekerasan yang dilakukan hanya dalam rangka hak bela diri dan hak untuk tetap netral dalam konflik bersenjata yang terjadi di antara subjek hukum internasional. Negara berdaulat juga mempunyai hak untuk mengirimkan wakil-wakil diplomatiknya ke negara lain dan sebaliknya,
menerima wakil-wakil diplomatik dari negara lain. Dengan demikian, wilayah merupakan salah satu aspek kedaulatan yang penting bagi suatu negara, mengingat bahwa eksistensi suatu negara yang paling utama adalah berdasarkan kepemilikan wilayahnya. Oleh karena itu, atas suatu wilayah yang dimiliki oleh suatu negara, maka negara tersebut berhak untuk mengatur atas orang, benda, juga perbuatan hukum yang ada dalam wilayahnya tanpa diperbolehkan adanya intervensi asing atasnya. Demikian dan terima kasih.